Yo Gabuters, selamat datang di channel Saga Suara, channel yang akan nemenin gabut kalian. Di video kali ini, kita akan menceritakan alur sebuah manga yang berjudul Asura Sperdik, di mana seorang korban bullying yang ternyata memiliki kemampuan super untuk mengirim orang-orang ke dalam neraka. Nah, daripada penasaran, mari kita masuk ke alur cerita. Di awal panel manga, kita diperkenalkan pada seorang siswa SMA bernama Asura. Ia sangat mempercayai hukum surga dan menjadikannya sebagai moto hidupnya. Menurutnya, setiap perbuatan baik maupun buruk pasti akan mendapatkan balasannya. Karena itu, Asura selalu berusaha bersikap baik pada semua orang dan tak pernah lupa untuk tersenyum. Saat berangkat sekolah, ia melihat banyak tindakan buruk di sekitarnya, seperti orang yang membuang puntung rokok sembarangan, pengendara yang menerobos lampu merah, hingga berita pembunuhan yang kebetulan ia lihat di layar televisi sebuah toko. Namun, alih-alih marah atau merasa terganggu, Asura hanya tersenyum dan berkata dalam hati bahwa mereka semua pasti akan menerima hukuman dari surga. Saking kuatnya keyakinannya terhadap hukum surga, ia bahkan rela datang terlambat ke sekolah demi membantu seorang nenek tua yang ia temui di jalan. Di sekolah, Asura menjadi sasaran perundungan oleh teman-temannya. Mereka memukulnya dengan keras hingga ia tersungkur ke tanah. Para pelaku tampak tak memiliki sedikit pun rasa bersalah. Justru mereka tertawa puas, menikmati penderitaan Asura. Namun, bukannya menangis atau membalas, Asura malah tersenyum dengan ekspresi yang cukup menyeramkan. Ia percaya bahwa surga akan bertindak, sehingga ia tidak perlu melakukan apapun. Salah satu pembuli kemudian memanggil temannya yang belum sempat ikut menyiksa Asura. Teman yang dipanggil itu bernama Samateni. Saat dipanggil, Samateni ternyata sedang asik memutilasi kupu-kupu dengan ekspresi aneh, seolah ia adalah mungkin calon seorang psikopat lah ya. Dengan santai, Samateni bangkit dan berjalan mendekati Asura yang masih dipegang oleh teman-temannya. Tanpa ragu, ia menendang Asura dengan brutal sehingga tubuhnya terlempar cukup jauh. Asura yang kesakitan tampak hampir pingsan. Setelah puas menyaksikannya, mereka pun pergi begitu saja meninggalkan Asura. Singkat cerita, pada sore harinya, Asura pulang ke rumah. Berulah kita mengetahui bahwa selama ini ia hanya tinggal bersama neneknya. Neneknya tampak sibuk di dapur, memasak makanan untuknya. Sementara itu, Asura terlihat berbicara dengan foto mendiang ibunya. Ternyata, keyakinan Asura tentang hukum surga berasal dari sang ibu yang menganggap bahwa segala perbuatan manusia, baik maupun buruk, akan mendapat balasannya. Dengan penuh semangat, Asura bercerita bahwa hari ini ia sudah banyak membantu orang, seperti menolong seorang nenek membawa barang belanjaannya dan mengembalikan dompet yang hilang ke kantor polisi. Semua orang berterima kasih kepadanya dan itu membuatnya merasa bahagia. Tak hanya tinggal bersama neneknya, Asura juga memiliki seekor anjing kesayangannya. Saat sedang memberi makan anjingnya, pikirannya tiba-tiba kembali ke kejadian di sekolah tadi siang. Namun, alih-alih merasa sedih atau marah, ia justru malah tersenyum. Dalam hati, ia bertanya-tanya, hukuman apa yang akan diberikan surga kepada Samateni dan teman-temannya. Lalu, panel flashback muncul, membawa kita ke kejadian sebulan yang lalu. Saat itu Asura melihat seorang teman sekelasnya menjadi korban perundungan, dihajar habis-habisan oleh para pembuli, termasuk Samateni. Orang-orang di sekitar hanya diam pura-pura tidak melihat, enggan terlibat masalah dengan para pembuli. Namun, Asura justru mendatangi mereka dengan ekspresi khasnya, sebuah senyuman yang cukup creepy. Dengan nada tenang, ia meminta para pembuli untuk berhenti. Teman-temannya terkejut melihat Asura yang berani ikut campur dalam urusan yang seharusnya ia hindari. Dengan santai, Asura mengatakan bahwa orang yang berbuat jahat pasti akan menerima hukuman dari Tuhan. Sayangnya, kata-kata itu justru membuat para pembuli semakin kesal. Alih-alih berhenti, mereka malah mengalihkan target perundungan kepada Asura. Samateni yang saat itu sedang memegang kaki cicak yang ia mutilasi, tiba-tiba memasukkan bagian tubuh cicak itu ke dalam mulut Asura. Para pembuli tertawa puas melihat reaksi Asura, dan juga dalam flashback itu, kita juga diperlihatkan bagaimana mereka bahkan pernah memasukkan bangkai ayam mati ke dalam meja Asura hanya untuk mengerjainya. Kembali ke masa sekarang, Asura yang sedang duduk bersama anjingnya semakin penasaran.
hukuman seperti apa yang sudah dipersiapkan surga untuk mereka atas semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Saat makan malam bersama neneknya, Asura duduk dengan tenang di meja makan. Neneknya tersenyum hangat dan berkata bahwa ia telah membuatkan stik hamburger rebus favorit Asura. Namun, ketika Asura melihat apa yang ada di piring neneknya, ekspresinya langsung berubah. Mata Asura membelalak, dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Dengan suara gemetar, ia berkata, "Nenek, itu bukan stik, itu sikat WC." Asura segera meminta neneknya untuk berhenti menggigit benda itu karena sangat berbahaya. Namun bukannya berhenti, neneknya justru marah. Dengan ekspresi kesal, ia menyuruh Asura untuk segera makan makanannya juga. Lalu dengan suara keras neneknya berteriak, "Dulu kau sangat baik saat kita menikah, kenapa sekarang kau begini?" Asura hanya terdiam, napasnya tertahan. Saat itu barulah kita menyadari sebuah fakta ya, bahwa neneknya ternyata sudah tidak waras. Jadi di sini lengkap sudah ya penderitaan Asura, mulai dari dibully teman-temannya, kehilangan ibunya, dan juga sekarang harus tinggal bersama neneknya yang sudah tidak waras. Saat berjalan pulang setelah membeli onigiri, Asura merasa bahwa perbuatan baiknya hari ini langsung mendapat balasan. Onigiri yang ia beli ternyata dijual dengan harga setengahnya, seolah surga memang selalu memperhatikan tindakannya. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat sebuah kios kecil di pinggir gang. Kios itu nampak tua dan usang, dengan papan nama yang cukup aneh, "Gerbang Neraka Tertua." Di depan kios, seorang kakek tua duduk diam, seolah menunggu sesuatu. Rasa penasaran membuat Asura mendekati kios itu. Ia bertanya-tanya bagaimana mungkin ada kios seperti ini di tempat yang begitu sepi. Namun, yang lebih mengejutkan, begitu ia berdiri di depan kios tersebut, ekspresi sang kakek langsung berubah, seolah-olah tidak percaya bahwa ada seseorang yang benar-benar bisa melihat kiosnya. Kakek tua itu kemudian mulai berbicara, menyampaikan sesuatu yang membuat Asura terdiam. Kakek itu tahu bahwa hidup Asura tidak mudah, bahwa ia telah melewati masa-masa yang cukup sulit, seakan menjalani kehidupan yang lebih dekat dengan neraka daripada surga. Kakek itu mengeluarkan sebuah benda, yaitu sebuah kunci yang nampak usang. Ia menjelaskan bahwa kunci ini bukan sekedar kunci biasa. Kunci ini memiliki kemampuan untuk membuka gerbang neraka dan menjatuhkan siapapun ke dalamnya selagi mereka masih hidup. Penggunanya pun cukup sederhana, cukup dengan menusukkan kunci itu ke kepala seseorang yang ingin dikirimnya ke neraka, lalu memutarnya. Orang tersebut akan langsung terhisap masuk ke dalam api neraka yang masih menyala-nyala. Namun, meski mendengar semua itu, entah kakek itu berbohong atau jujur, Asura tetap mempertahankan keyakinannya. Ia tidak mungkin melakukan perbuatan sejahat itu. Baginya, keadilan sejati tidak perlu dipaksakan oleh tangan manusia karena surga akan selalu bertindak dengan caranya sendiri. Tanpa tertarik lebih jauh, Asura pun pergi dan meninggalkan kios tersebut. Namun, saat ia beranjak pergi, kakek itu mengucapkan sesuatu yang membuat langkahnya terhenti sejenak. Kakek itu menyebutkan tentang pembunuhan ibunya, sebuah kasus yang hingga kini masih belum terungkap. Asura heran bagaimana mungkin orang asing seperti dia bisa mengetahui hal itu. Namun, sang kakek hanya menyebutnya sebagai bagian dari ramalan. Meski benih keraguan sempat muncul dalam benak Asura, ia tetap melanjutkan perjalanannya. Baginya, meskipun surga belum menghukum pelaku pembunuhan ibunya, keadilan pasti akan datang. Surga pasti sudah menyiapkan hukuman yang setimpal, bukan hanya untuk pembunuh ibunya, tetapi juga untuk semua orang yang telah berbuat jahat. Dari belakang, kakek itu tersenyum tipis seakan mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Asura. Dengan suara pelan, ia berbisik pada dirinya sendiri bahwa cepat atau lambat anak itu akan kehilangan harapannya. Cepat atau lambat, senyum yang selalu ia pertahankan akan menghilang. Namun, Asura tidak mendengar kata-kata itu. Ia terus melangkah pulang, masih berpegang teguh pada keyakinannya. Scene beralih ke Samateni dan teman-temannya. Seperti biasa, Samateni tenggelam dalam kebiasaannya yang cukup mengerikan, memutilasi serangga kecil dengan ekspresi penuh kenikmatan. Namun kali ini, entah mengapa hal itu terasa tidak cukup memuaskannya. Sementara itu, kembali ke Asura yang sedang berjalan pulang menuju rumahnya. Sesampainya di depan rumah, hatinya langsung diliputi rasa khawatir. Anjing kesayangannya, Padre, tidak ada di dalam kandangnya. Rasa panik menyelimutinya saat ia melihat tali yang seharusnya mengikat anjing itu kini tergeletak begitu saja.
Dengan tergesa-gesa, Asura mulai mencari keberadaan Padre. Pandangannya tertuju pada sesuatu, yaitu noda darah di tanah. Napasnya memburu saat ia mengikuti jejak darah itu, berharap apapun yang terjadi anjingnya masih selamat. Namun, harapannya langsung hancur ketika ia tiba di sebuah tempat tersembunyi. Di sana, Samateni dan teman-temannya berkumpul, dan di hadapan mereka terhampar pemandangan yang membuat dada Asura seketika sesak. Padre, anjing yang selama ini menemani hidupnya, kini sudah tidak bernyawa. Tubuhnya tercabik-cabik. Dengan Samateni yang masih dengan tenangnya terus memutilasi anjing malang itu, menikmati setiap potongan yang ia lakukan. Asura hanya berdiri terpaku, dengan mata yang membelalak. Air mata mulai mengalir deras di pipinya. Ia tak bisa berkata apapun. Yang bisa ia lakukan hanyalah menangis, terisak dalam kesedihan yang mendalam. Kenangan akan kematian ibunya tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Rasa sakit yang sama kembali menusuk hatinya. Perasaan kehilangan yang begitu menyiksa. Para pembuli itu hanya tertawa melihat Asura menangis. Bagi mereka, ini adalah momen yang luar biasa memuaskan. Akhirnya, mereka berhasil melakukan sesuatu yang bahkan tak pernah terjadi sebelumnya, yaitu menghapus senyum yang selalu Asura pertahankan. Samateni nampak tidak peduli dengan tangisan itu. Ia tetap fokus pada apa yang ia lakukan, menikmati sensasi memutilasi tubuh tak bernyawa di hadapannya. Baginya, ini adalah sebuah kenikmatan yang sulit dijelaskan. Asura yang terus menangis mulai teringat akan kenangannya bersama Padre. Anjing itu adalah satu-satunya peninggalan dari ibunya, satu-satunya keluarga yang tersisa, dan juga satu-satunya makhluk yang selalu ada untuknya. Namun di tengah isakannya, sesuatu yang aneh terjadi. Isak tangis itu tiba-tiba berubah menjadi suara tawa. Tawa yang terbahak-bahak, tawa yang terdengar begitu ganjil dan begitu menyeramkan. Para pembuli yang awalnya menikmati penderitaan Asura kini mulai merasa ada yang tidak beres. Mereka berpikir mungkin Asura sudah benar-benar kehilangan akalnya. Namun di dalam benaknya Asura terus berpikir. Ia bertanya-tanya hukuman apa yang surga berikan kepada mereka atas tindakan keji ini. Ia memohon dengan sepenuh hati meminta surga untuk segera menjatuhkan ajab kepada mereka, tepatnya hari ini juga. Namun tidak terjadi apa-apa. Langit tetap sama, udara tetap tenang. Tidak ada keajaiban dari surga yang datang untuk menolongnya. Saat itulah untuk pertama kalinya keyakinan Asura mulai goyah. Ia mulai meragukan ajaran ibunya. Jika surga memang benar-benar adil, mengapa semua orang jahat di dunia ini masih bisa berkeliaran dengan bebas dan hidup dengan baik? Mengapa mereka melakukan kejahatan berulang kali tanpa konsekuensi? Namun, sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, sebuah pukulan keras mendarat di wajahnya. Samateni tanpa ragu kembali menghajarnya. Asura tersungkur ke tanah, namun kali ini pikirannya tidak lagi dipenuhi dengan kesedihan. Yang ada hanyalah kemarahan dan kekecewaan yang tak terbendung. Sebelum menerima pukulan demi pukulan, ia mulai berteriak dalam hatinya, menuntut jawaban dari surga. Mengapa surga hanya diam? Mengapa ia harus selalu menjadi korban? Sampai kapan kejahatan ini dibiarkan terus terjadi? Namun di tengah kekecewaannya, sesuatu di tanah menarik perhatiannya. Ternyata itu adalah sebuah kunci. Kunci yang sebelumnya ditawarkan oleh kakek tua di kios misterius itu. Asura menatap kunci itu dengan napas memburu. Kata-kata kakek tua itu kembali terngiang di benaknya tentang bagaimana kunci itu bisa membuka gerbang neraka dan menjatuhkan seseorang ke dalamnya. Tanpa ragu, tanpa berpikir panjang, Asura langsung meraih kunci itu. Dengan tangan yang gemetar, ia menusukkan kunci itu tepat ke kepala Samateni, lalu memutarnya, dan saat itu juga sebuah gerbang raksasa tiba-tiba muncul di belakang Samateni. Gerbang itu berwarna hitam pekat, menjulang tinggi dengan ukiran mengerikan di permukaannya. Dari dalam gerbang, hawa panas yang luar biasa langsung menyembur keluar, membuat suasana seketika berubah mencekam. Lalu, dari dalam gerbang itu muncul sesosok iblis raksasa. Tangan besar iblis itu menjulur keluar, meraih tubuh Samateni yang masih kebingungan. Dalam hitungan detik, tubuh Samateni terkunci dalam cengkraman makhluk yang mengerikan itu. Dan sebelum sempat ia berteriak, iblis itu menariknya ke dalam gerbang. Dalam sekejap, Samateni pun lenyap. Dan kini kekuatan gerbang neraka sudah Asura dapatkan. Sebuah cerita yang cukup menarik. Jika kalian penasaran, mari kita lanjut ke part 2.